Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tips atau cara dalam membuat GBPM dan jabaran materi. Untuk yang pertama itu ada topik program. Topik program merupakan salah satu bagian dari pokok bahasan. Satu pokok bahasan dapat dikembangkan ke dalam beberapa topik. Topik-topik ini biasanya juga dapat kita jumpai dalam kurikulum. Yang kedua itu ada judul program. Dari topik yang telah dipilih, kemudian ditentukan judul program. Sedapat mungkin judul dibuat semenarik mungkin, namun juga tidak menyimpang dari materi yang ada di dalamnya. Dengan judul yang menarik, maka diharapkan timbulnya rasa ingin tahu calon siswa atau sasaran program tentang tingkat isi program yang di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tips atau cara dalam membuat GBPM dan jabaran materi. Yang pertama itu ada topik program. Topik program merupakan salah satu bagian dari pokok bahasan. Satu pokok bahasan dapat dikembangkan ke dalam beberapa topik. Topik-topik ini biasanya juga dapat kita jumpai dalam kurikulum. Yang kedua itu ada judul program. Judul program ini kita ambil dari topik yang telah dipilih, kemudian ditentukan judulnya program dan dibuat semenarik mungkin. Namun jangan menyimpang dari materi yang ada di dalamnya. Dengan judul yang menarik, maka diharapkan timbul rasa ingin tahu calon siswa atau sasaran program tentang tingkat isi program di dalamnya. Yang ketiga itu ada sasaran. Sasaran adalah mereka yang menjadi target dari program yang disajikan. Pengembangan program yang baik didasarkan pada kesesuaian kebutuhan dari yang memanfaatkan program dengan materi yang disajikan. Oleh karena itu, materi yang disajikan harus sesuai dengan tingkat pemahaman sasaran. Yang keempat itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini terdapat dua, yaitu TPU atau tujuan pembelajaran umum dan TPK atau tujuan pembelajaran khusus, atau indikator dirumuskan sesuai dengan pengembangan, pendalaman, atau pengayaan materi dalam GBPM. TPU menyangkut kemampuan yang bersifat umum yang biasanya tidak mudah diukur dan diamati. Ciri rumusan dalam TPU biasanya menggunakan kata-kata memahami, mengetahui, membayangkan, dan sebagainya. TPU dikutip dari kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam kurikulum berbasis kompetensi TPU sama dengan kompetensi dasar yang sudah ada pada buku kurikulum. Sedangkan TPK merupakan penjabaran dari materi TPU yang sifatnya operasional. Misalnya dapat diukur, diamati, dan dinilai. Kata-kata yang digunakan untuk merumuskan TPK juga bersifat operasional, misalnya menyebutkan, membuat, mendemonstrasikan. Hal ini sama dengan menjabarkan sebagai indikator. Yang kelima itu ada pokok materi. Pokok materi merupakan hasil jabaran dari tujuan pembelajaran khusus yang juga dari indikator. Yang keenam itu ada format sajian. Format sajian berdasarkan jumlah materi yang disajikan, yang mengacu ke daya tarik sasaran. Apabila materi banyak dan waktunya terbatas, maka program narasi adalah pilihan terbaik. Namun, untuk materi yang tidak terlalu banyak, sedangkan waktunya relatif panjang, maka format drama akan lebih menarik. Melalui pengulangan materi, program dapat disajikan secara jelas. Yang terakhir itu ada durasi. Durasi adalah lama putar program terbatas. Umumnya untuk program media pembelajaran jenis video atau TV, sound slide, program radio berlangsungnya sekitar 15 atau 20 menit. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang GBPM atau garis besar program media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.